Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi insani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma as'aluka ilman wan nafa'. Allahumma inni a'udzubika min ilma la yanfa'. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat rubuh, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, yang telah kita lakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan semoga nama-nama bapak-bapak dan ibu-ibu tertoreh di salah satu pintu ke surga, yaitu namanya Ar-Rayyan. Dan pintu Ar-Rayyan ini tidak bisa dimasukin oleh sembarang orang, karena Rasulullah tegaskan di hadis riwayat Bukhari nomor 3257, la yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan kita berharap Ramadan yang kita jalani adalah Ramadan yang berlimpah pahala, dikarenakan kita bisa lakukan itu dikarenakan karena nasrullah, pertolongan Allah, sehingga kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan satu ketaatan yang lain. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita ini yang hadir di salah satu Baitullah ini. Dan kita selalu mengikuti para salafus soleh. Oleh karena itu doa kita ridwanullah alaihim. Jamaah perindu surga rahimakumullah, di Ramadan inilah yang kemarin yang barusan kita lalui 12 hari yang lalu, kaum muslimin berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, seperti apa yang dilakukan oleh para jamaah Masjid Al-Hikmah, terutama di 10 terakhir. Bahasa Betawinya bererot, berurutan, terus-terusan, diforsir selama 10 hari terakhir. Ketika kita sama-sama melakukan buka puasa, lalu setelah itu kita sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan sholat tarawih, diteruskan dengan qiyamul lail, diteruskan mendengarkan ceramah, kemudian jam 12 kita istirahat, lalu jam 2 dibangunkan untuk apa? Qiyamul lail. Dan ini tidak bisa Bapak Ibu dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Lalu apa setelah itu? Ustadz kami, Ustadz Miftah, memberikan bagaimana tadabbur Al-Quran. Lalu dilanjutkan dengan buka puasa, sahur bersama. Kemudian dilanjutkan lagi dengan zikirnya dan persiapan sholat subuh. Setelah sholat subuh dilakukan lagi kultum. Lalu dilakukan setelah itu apa? Sampai menunggu waktu suruk, dan suruklah terakhir ketika pada pagi hari itu. Masya Allah Bapak-bapak, tidak akan Bapak dapatkan hal itu sampai dengan 11 bulan yang ke depan. Tidak akan dapatkan, hanya di bulan Ramadan. Maka sungguh celaka orang-orang yang datang kepada Ramadan sampai keluar dan tidak dapat maghfirah, tidak dapat ampunan sama sekali. Celaka orang-orang itu.
Nauzubillah min dzalik. Ewan dan akhwat yang Allah rahmati, kendati demikian, ada sebagian hamba yang dihalangi oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Diberikan oleh Allah apa namanya? Rasa malas yang luar biasa. Maka kultum pagi ini judulnya adalah korelasi surat At-Taubah surat 9 ayat 46 dengan sebagian para alumnus Ramadan, judulnya itu. Sehingga Bapak, ketika Allah berikan penyakit itu di bulan Ramadan, yang ada apa? Kusala, malas. Seperti ditegaskan Allah di surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas. Hati-hati, bisa berdampak 11 bulan ke depan kalau kita tidak segera mengantisipasi. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, atau mungkin lebih banyak tidur. Baca Al-Qur'annya baru 1 ayat 2 ayat udah angop kalau orang Jawa bilang, atau nguat. Jadi rasa kantuk itu menyerang hebat. Tapi kalau nonton sinetron atau main game, dia segar, matanya terbelalak. Demikian yang dialami sebagian orang. Jika hal itu kena di antara kita, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hati-hati. Kesempatan itu tidak datang. Siapa tahu, siapa yang jamin di antara kita bisa hidup sampai Ramadan depan. Maka para salafus soleh itu membagi dua. Jadi pasca Ramadan, sebelum Ramadan. Pasca Ramadan apa? Berdoa. Semoga Allah terima amalan-amalan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan temukan sampai dengan akhir, sampai dengan Ramadan yang akan datang. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, jika Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan hambanya melakukan ketaatan demi ketaatan, maka Allah tegaskan di surat At-Taubah surat 9 ayat 46. Walau arudul kuruja la addu lahu uddatan. Dan jika mereka serius mau berangkat berperang, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu dengan perbekalan tentunya. Walakin karihallahum bi asahum, tetapi Allah tidak menyukai atau membenci keberangkatan mereka ketika mereka itu berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Jadi ini berkaitan ada orang munafik, hati-hati. Wasabathum, maka Allah melemahkan keinginan mereka, maka Allah membuat mereka malas untuk melakukannya. Wakila udhu ma'al qaidin, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Ewan filah rahimakumullah. Perihal surat ini berkaitan dengan terjadinya perang Tabuk. Perang Tabuk itu kira-kira mendekati, daerahnya mendekati Jordan dan jaraknya jauh, kira-kira 2000 meter, 2000 kilo, artinya ujung Jawa itu bolak-balik, kira-kira seperti itu. Dan di antara pemberangkatan itu ada kelompok orang munafik. Dan dengan berbagai alasan orang munafik itu minta izin ke Rasulullah SAW. Dan Allah dan Rasulullah izinkan. Ya Rasul, saya tidak bisa ikut, atau ikut tapi segala macam lah, punya alasan. Kenapa itu bisa gitu? Allah tegaskan karihallahum bi ashahum,
tetapi Allah tidak menyukai atau membenci keberatan mereka. Allah tidak berkenan mereka, si munafik ini, di dalam rombongan jihad. Maka Allah Ta'ala buat mereka malas untuk ikut jihad. Biarlah rombongan ini berangkat tanpa si munafik itu. Karena kenapa? Si munafik ini berkaitan dengan kita saat ini. Si munafik ini bisa mengganggu kaum muslimin. Si munafik ini membuat semangat kaum muslimin menjadi lemah. Si munafik ini keadaan mereka tidak menguntungkan bagi masyarakat, dan si munafik ini keadaan mereka tidak merugikan pasukan, bahkan Allah Ta'ala tidak suka mereka ikut dalam rombongan jihad. Pertanyaannya, lalu apa korelasinya? Apa hubungannya surat di ayat ini dengan para alumnus Ramadan seperti kita ini? Gambarannya demikian. Bapak, ibu-ibu, Ramadan tahun ini kaum muslimin ada yang melakukan 29 atau 30 hari. Dan tentunya tidak ada urusan dengan itu. Karena semuanya punya dalil sendiri-sendiri. Kaum muslimin bergerak dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir tentunya. Dan yang mereka lakukan, yang kita lakukan banyak. Sedekah, beramal soleh, baca Quran, qiyamul lail, saum, infak, bayar zakat, dan melakukan ketaatan yang lainnya. Tapi ada beberapa hamba Allah yang Allah Ta'ala buat malas. Karihallahum bi ashahum. Maksudnya apa? Di saat kaum muslim sedang beribadah dengan khusyuknya, kita qiyamul lail, diteruskan seperti tadi, terutama 10 hari terakhir. Dan saksi hidupnya nih, salah satu repis anak ini, Masya Allah, masuk SMP, antum SMP. Dialah yang menyajikan makanan semuanya, bangun lebih awal daripada kita semuanya. Masya Allah. Itu repis remaja pencinta Islam, kreasi dari Ustaz Miftah. Di saat kaum muslimin sedang beribadah dengan khususnya, ada beberapa orang hamba itu tidak ikut ibadah di bulan Ramadan. Nah, ini dia, hati-hati, jangan anggap remeh. Bisa jadi hanya melakukan yang wajib-wajib aja, sholat, puasa, dan belum tentu sholat puasanya, sholatnya diterima. Qiyamul lail, kadang-kadang baca Al-Quran pun juga malas, bahkan sholatnya kadang-kadang masih bolong-bolong. Maka hamba yang malas saat Ramadan ini, bisa jadi Allah tidak suka di rombongan kaum muslimin yang taat untuk menggapai makfirah Ramadan. Maka tadi disinggung, celakalah orang yang masuk Ramadan dan keluar Ramadan tidak dapat makfirah. Tujuan kita bukan qiyamul lailnya, tujuan kita bukan khatam Al-Qur'annya. Itu adalah wasilah saja. Tapi yang utama adalah ampunan dari Allah. Maka ketika ada satu riwayat, ketika Rasulullah turun mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, mengapa mengatakan amin? Malaikat Jibril berdoa dan aku mengaminkan. Salah satu doanya itu, celaka orang yang keluar Ramadan tidak dapat ampunan. Celaka orang yang disebut nama Rasulullah SAW, disebut nama Rasul, tidak mengikuti dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka. Ada 3. Tapi tujuan kita adalah ampunan Allah Ta'ala, karena semua ibadah yang kita lakukan adalah wasilah agar Allah ridha dan kita mendapatkan maghfirah. Maka jika diantara kita terkena karihallahum bi ashahum, maka yang ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati, musibah besar. Maka hati-hati Bapak-bapak, ibu-ibu juga tentu. Coba kita bayangkan di saat semuanya berbondong-bondong menuju masjid untuk melakukan buka bersama, untuk melakukan qiyamul lail, untuk melakukan itikaf.
tadarus infadanya semuanya, tapi beberapa hamba ini malah melakukan yang enggak berguna dan mengarah kepada murkanya Allah Jalla wa'ala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk golongan ini. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka yang perlu disadari dan dicamkan oleh kita, apakah Allah Ta'ala tidak suka atau benci kepada kita di rombongan orang-orang yang soleh ini? Kalau hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan apa? Pahami surat Al-Imran surat 3 ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ard uidat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Persis tujuannya orang mukmin, orang Islam kita bertakwa. Dan yang perlu kita pahami, dan rombongan ini memang tidak, rombongan orang-orang soleh ini tidak hanya di Jakarta saja, tidak di Bandung saja ataupun Surabaya saja, di seluruh kota di Indonesia, bahkan di belahan bumi yang lain. Namun satu kegiatan yang sama, yaitu apa? Menuju ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. That's it. Hanya itu saja. Berusaha untuk kebanyakan. Kembali kepada kita. Kalau kita melakukan kemalasan di bulan Ramadan kemarin, maka bisa jadi Allah Jalla wa'ala tidak suka kita berada di rombongan orang-orang soleh itu. Maka sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh. Seperti ini berkumpul dengan orang soleh. Ada ustadznya mengimam kita, ada ustadznya mengarahkan kita, ustadznya mengingatkan kita. Kemudian dibantu dengan kultum-kultum yang lain setiap hari. Bahkan insya Allah besok insya Allah kajian ahad subuh adalah Dr. Rahmat Hidayat. Dan tadi saya sudah WA, cuman belum dapat respon, mungkin belum ini. Bapak datangi Bapak, makmurkan masjid Pak ini. Bapak ketika Bapak seperti ini, Rasulullah menegaskan di salah satu hadis yang sahih ada 4 hal yang kita terima. Yang pertama, Allah akan tatakma as-sakinah, ketenangan di dalam jiwa kita. Yang kedua, rahmat turun. Yang ketiga, kita bersama dengan malaikat. Mata kita aja tidak bisa. Dan terakhir mereka mendoakan. Dan yang satu lagi yang perlu kita pahami, ternyata di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2685, Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatuhu wa ala samawati wal ard. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan bumi, hatta namlata fi juriha wa hatal jud, sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan, layus saluna ala mu'alimi anasi al khair, benar-benar berselawat mendoakan kebahagiaan bagi orang yang mengajarkan kebaikan ilmu kepada manusia. Masya Allah. Sampai semut di lubangnya, sampai ikan di lautan mendoakan yang seperti ini. Tidak maukah kita? Jangan berpikir. Ingat Bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk hamba yang dhaif ini, selalu diingatkan. Surat Luqman ayat 34. Ada penggalanya tuh. Wa mata jinafsun bi ayardin tamun. Tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu kita mempersiapkan. Salah satunya ya datangi besok itu Bapak. Masya Allah, luar biasa bagi orang yang mau. Kemudian hari ini seperti, maka jika jadi Allah Jalla wa'ala tidak suka kita berada di rombongan orang-orang yang soleh itu, seperti penegasan ayat At-Taubah ayat 46 tadi, surat At-Taubah ayat 46. Walakin karihallahum, Allah tidak suka atau Allah benci, bi'asahum, mereka ikut dia
dalam rombongan kaum muslimin. Wasabat hahum, maka Allah Ta'ala membuat mereka malas untuk melakukan explore, untuk melakukan itu kebaikan-kebaikan itu. Dan kalau kita explore, kita lihat diri kita, mari silahkan kita menjat, kita memvonis kita termasuk mana. Apakah kita di kelompok yang Allah benci? Dan itu kita layak mencurigai diri kita. Silakan introspeksi, termasuk hamba yang dhaif ini. Apakah Allah Ta'ala tidak suka kita berada di rombongan orang-orang soleh itu? Kalau iya, jangan biarkan Bapak, jangan biarkan diri kita tenggelam dalam kondisi semacam ini. Dan segera mengamalkan surat 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan wasari'u ila maghfiratin itu artinya apa? Bersegeralah kepada mendatangi ke Allah dengan ampunan dan berusaha untuk memperbaiki diri yang dengan mengerjakan ketinggalan-ketinggalan tersebut. Walau rombongan orang yang soleh itu sudah jauh. Karena apa? Masih ada firman dari surat yang sama tadi, surat 9 ayat 46 tadi, uq'udu ma'al qa'idin, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Dan para ulama membagi 5 orang. Siapa nih 5 orang ini? Tapi waktu juga karena udah 5:30 dan insya Allah akan diteruskan di pekan mendatang. Kesimpulan apa? Kesimpulan adalah di surat 9 ayat 4 Allah Jalla wa'ala memperingatkan dengan keras sebagian para alumnus Ramadan yang dikategorikan karihallahum, Allah tidak suka atau Allah benci, bi'asahum, mereka ikut dalam rombongan kaum muslimin, wasabat hahum, maka Allah Ta'ala membuat mereka malas. Dan para sebagian para alumnus Ramadan ini Allah mengingatkan untuk kita segera memperbaiki diri dan mengejar ketinggalan-ketinggalan itu dari sikap perilaku yang tidak benar ketika Ramadan yang baru kita lalui 12 hari yang lalu. Dan insya Allah jawabannya kenapa Allah benci itu ada di hadis riwayat. Salah satunya ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah ditanya, mal kabair ya Rasulullah, apa dosa besar? Salasa, 3. Pertama adalah isyraq billah, yang kedua adalah uququl walidain, dan yang ketiga waqulu azzur, berkata tapi bohong, sumpah palsu. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.